Syafina Sain dengan NIM C30120021, kelas akuntansi A, program studi S1 akuntansi. Di sini, saya akan menjelaskan edukasi mengenai sampah plastik. Selain handphone di tangan, ada satu benda yang tak luput dari kehidupan kita, yang sering digunakan sebagai pembungkus gorengan atau jadi bagian dari benda-benda di sekitar kita, apalagi kalau bukan plastik. Plastik yang sering orang gunakan karena bahannya yang praktis dan ringan. Tapi, masalah terus bermunculan akibat penggunaan plastik. Karena ulah kita, kini sampah plastik berada di mana-mana. Contohnya di sungai, di laut, ataupun di tanah. Semuanya menjadi banyak. Tiap tahunnya, ada ratusan juta ton plastik yang diproduksi. Dan 8 juta diantaranya itu dibuang ke lautan. Itu sama halnya dengan membuang 20 pesawat Boeing 737 setiap jamnya. Butuh ratusan tahun, bahkan sampai selamanya, agar sampah plastik ini bisa terurai secara sempurna. Artinya, jika terus begini, maka diperkirakan pada tahun 2050 nanti, sampah plastik ini mencapai 12 triliun ton sampah. Jumlah ini membuat sampah plastik di lautan lebih banyak dibandingkan jumlah penghuni asli lautan. Sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di laut menjadi menderita karena ulah kita. Bahkan kita sendiri juga terkena bahayanya, karena sampah-sampah plastik yang mengecil atau biasa kita sebut mikroplastik bisa saja dimakan oleh ikan di laut, yang nantinya ikan itu akan masuk lagi ke perut kita dan berpotensi menimbulkan penyakit. Sampah plastik merupakan masalah besar di dunia. Nah, Indonesia juga terlibat, karena faktanya Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Nah, maka dari itu, marilah kita coba memulai hidup tanpa plastik. Contoh sederhananya itu, ketika kita pergi ke swalayan untuk berbelanja, sebaiknya kita membawa kantongan sendiri dari rumah atau tote bag yang terbuat dari bahan kanvas atau katun, agar belanjaan kita itu tidak perlu menggunakan kantongan plastik lagi. Nah, selanjutnya saya akan membuat suatu kreasi, yaitu mendaur ulang sampah dengan memanfaatkan galon bekas. Proses kegiatan daur ulang dilakukan di Jalan Langsat nomor 7, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kabupaten Kota Palu. Di sini saya menemukan galon bekas di tong sampah sekitar rumah saya. Langsung saja saya mengambil galon bekas tersebut untuk didaur ulang kembali. Sebelum dilakukan proses daur ulang, sebaiknya galon tersebut dicuci agar dalam proses daur ulang nanti dalam keadaan bersih. Setelah dilakukan proses pencucian, maka galon tersebut dijemur selama beberapa jam hingga keadaannya kering. Setelah kering, maka selanjutnya dilakukan pemotongan agar galon tersebut berbentuk seperti tong sampah. Setelah melalui proses pemotongan, selanjutnya galon tersebut diwarnai sesuai warna selera.
Setelah diwarnai, biarkan catnya mengering terlebih dahulu. Setelah dirasa kering, saya menambahkan tulisan tong sampah agar orang-orang mengetahui bahwa itu adalah tong sampah dan bukan untuk dijadikan pot tanaman. Setelah selesai dicat, biarkan tulisannya mengering terlebih dahulu beberapa jam. Dan inilah hasil akhir dari produk daur ulang galon bekas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.